Selamat pagi. Pada hari ini kita akan membahas mengenai jasa-jasa dan proses audit internal. Fungsi dari internal audit kita bisa bedakan menjadi 6 kategori, yaitu yang pertama, melakukan pengawasan terhadap pengendalian intern. Pengendalian intern merupakan dasar review bagi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor intern. Yang kedua, yaitu melakukan pengujian terhadap informasi keuangan dan operasional. Artinya, seluruh kegiatan bisnis atau seluruh kegiatan perusahaan merupakan objek atau target bagi auditor intern untuk melakukan pemeriksaan, yaitu semua transaksi-transaksi di bidang bisnis tentunya bermuara kepada pengukuran keuangan, tercermin dalam laporan keuangan yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Seluruh account-account berada di dalam laporan keuangan dapat diuji oleh auditor intern untuk memastikan apakah terdapat kecurangan di dalam penyajian laporan keuangan, apakah terjadi salah saji yang material yang perlu direvisi, apakah pencatatan laporan keuangan sesuai dengan standar atau prinsip-prinsip akuntansi keuangan. Jadi, laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dapat direview atau diperiksa oleh auditor intern untuk memastikan kewajaran penyajiannya, keakuratan penyajiannya, akuntabilitas penyajiannya, serta relevansi penyajiannya. Jadi, laporan keuangan menjadi objek pemeriksaan auditor intern. Lalu informasi operasional, yaitu kegiatan operasional atau kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh perusahaan, baik dilakukan di dalam perusahaan itu sendiri atau berhubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Contohnya, misalnya kegiatan dilakukan dalam perusahaan itu sendiri, yaitu kegiatan dalam memproduksi barang. Mulai dari bahan baku diproses menjadi barang jadi, lalu barang tersebut itu ditaruh atau disimpan di gudang sebelum dijual atau didistribusikan ke distributor atau customer. Nah, proses produksi itu merupakan bagian dari kegiatan berupa bisnis proses, di mana setiap bisnis proses itu menjadi objek pemeriksaan auditor intern. Artinya bahwa kegiatan di dalam bisnis proses tersebut bisa diukur apakah kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Lalu kegiatan tersebut apakah dilakukan secara ekonomis? Kegiatan tersebut apakah memenuhi target Key Performance Indicator atau target normal yang ditetapkan oleh perusahaan? Lalu kegiatan operasional tersebut apakah dapat dilakukan improvement ke depannya? Lalu kegiatan operasional tersebut apakah terdapat masalah atau problem yang harus diselesaikan, atau terdapat
kecurangan yang terjadi di dalam kegiatan operasional. Jadi auditor melakukan pengujian terhadap informasi baik keuangan maupun operasional. Tujuannya adalah untuk meminimalkan terjadinya risiko, yaitu risiko misalnya tadi risiko kecurangan, risiko kegiatan operasional, risiko keuangan, risiko bisnis, dan risiko-risiko lainnya. Sehingga apa? Bahwa penyajian informasi baik keuangan maupun operasional itu merupakan dasar bagi auditor untuk mereview lebih lanjut aktivitas-aktivitas terkait dengan keuangan atau kegiatan operasional tersebut. Yang ketiga, manajemen risiko. Nah, auditor itu sangat fokus pada risiko. Risiko itu artinya adalah ketidakpastian di masa depan. Ya, apakah misalnya ketika kita menetapkan satu target, apakah target tersebut akan tercapai atau tidak. Nah, dalam dunia bisnis, risiko itu perlu dikelola atau diminimalkan agar tidak menjadi bumerang atau risiko itu akan menghancurkan kegiatan atau proses bisnis. Contohnya, terdapat risiko kecurangan di dalam perusahaan, maka internal control itu perlu diimprove. Lalu dilakukan tindakan-tindakan preventif untuk melakukan pencegahan terhadap timbulnya risiko kecurangan tersebut. Lalu risiko terhadap kegiatan operasional perusahaan, misalnya risiko terhadap persediaan. Persediaan yang terlalu menumpuk itu akan membebani perusahaan dalam menyimpan persediaan tersebut. Terlebih lagi, persediaan tersebut berpotensi terjadinya obsolete jika barang yang disimpan tersebut memiliki tanggal kadaluarsa. Lalu juga bisa menyebabkan barang tersebut rusak ketika disimpan dalam jangka waktu tertentu. Jadi, bagaimana mengelola persediaan dengan baik sehingga risiko terhadap tadi rusaknya atau kadaluarsanya persediaan itu dapat diminimalisir, yaitu dengan menetapkan inventory days target baik terhadap raw material, packing material, maupun finished good. Yang keempat, kita fungsi internal auditor yaitu melakukan review ketaatan terhadap undang-undang dan regulasi atau peraturan. Undang-undang dan regulasi atau peraturan ini mempengaruhi kegiatan bisnis perusahaan. Misalnya contohnya undang-undang perpajakan, undang-undang ketenagakerjaan, business ethics yang dikeluarkan oleh asosiasi, atau misalnya kalau di dunia perbankan, misalnya peraturan Bank Indonesia. Nah, peraturan-peraturan tersebut harus ditaati. Tujuannya adalah untuk menjaga image perusahaan. Kedua, memang merupakan bagian komitmen dari perusahaan sebagai good corporate governance, yaitu perusahaan yang dikelola secara transparan, ya, accountable. Maka memang perusahaan tersebut berkewajiban untuk memenuhi undang-undang dan regulasi tersebut. Yang pada akhirnya perusahaan tersebut tidak dikenakan penalti berupa sanksi atau denda dari lembaga regulator. Nah, auditor akan
melakukan proses review terhadap undang-undang tersebut, apakah undang-undang dan peraturan dilaksanakan secara benar oleh perusahaan. Yang kelima, governance. Governance biasanya corporate governance atau good corporate governance. Artinya tata kelola perusahaan yang baik. Jadi reputable company, perusahaan yang bereputasi tentunya akan fokus kepada good corporate governance. Yaitu, good corporate governance berarti bahwa perusahaan dikelola dengan baik dengan memperhatikan stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Misalnya, pihak-pihak terhadap pemegang saham. Sebagai penanam modal, mereka mengharapkan return terhadap investasi atau modal yang telah ditanamkan pada perusahaan. Artinya, profesional atau manajemen, jajaran direksi, itu berkewajiban untuk membuka kondisi serta kinerja, keuangan, dan operasional perusahaan kepada pemegang saham. Tujuannya adalah apa? Agar pemegang saham di sini itu mengetahui informasi mengenai kondisi serta kinerja keuangan perusahaan tersebut sehingga mereka dapat mengambil keputusan untuk melakukan proses perencanaan atau proses improvement terhadap hal-hal yang ingin diperbaiki agar kondisi serta kinerja keuangan perusahaan ke depannya menjadi lebih baik. Yang keenam, yaitu melakukan review terhadap kegiatan operasional. Nah, review di sini tadi sudah diungkapkan bahwa kegiatan operasional itu merupakan objek bagi auditor untuk melakukan proses pemeriksaan. Di sini akan fokus kepada tadi value added auditing, yaitu apakah ada sesuatu yang dapat dilakukan proses perbaikan, yaitu melakukan proses improvement terhadap aktivitas kegiatan operasional sehingga meningkatnya profitabilitas ke depan. Nah, apa perbedaan antara audit atau pemeriksaan dengan review atau tinjauan? Kita lihat dari sudut waktu, audit itu membutuhkan lebih banyak waktu karena terdapat mulai dari proses perencanaan sampai kepada proses pemeriksaan, proses pelaporan, dan tindak lanjut. Sedangkan untuk review itu membutuhkan sedikit waktu karena hanya merupakan tinjauan terhadap suatu hal, baik itu kegiatan operasional maupun kondisi atau kinerja keuangan perusahaan. Dari sudut pendekatan, audit itu akan melihat masalah secara keseluruhan atau proses secara keseluruhan. Artinya, bahwa bila terdapat masalah, apa akar masalah? Apa penyebabnya? Apa akibat dari masalah tersebut? Lalu bagaimana proses penyelesaiannya? Lalu bagaimana tindak lanjut atau countermeasure agar masalah tersebut tidak timbul lagi? Atau proses terjadinya risiko yang timbul dari masalah tersebut itu diminimalisir, bahkan dieliminasi bila memungkinkan. Sedangkan review itu hanya melihat pada hasil. Jadi contohnya laporan keuangan, itu hasilnya itu akan direview, yaitu misalnya kita lakukan analisa laporan keuangan. Ya, kita lihat bahwa perbandingan secara relatif kinerja atau kondisi keuangan perusahaan itu bagaimana? Apakah sesuai target atau di bawah target? Apakah over budget atau under budget? Apakah
overestimate atau underestimate. Nah, dari situ hasil review tersebut akan dilakukan proses perencanaan dan tindak lanjut untuk proses perbaikan. Sedangkan untuk audit roadmap-nya, untuk proses audit itu komplit atau lengkap, ya, mulai dari perencanaan sampai kepada tindak lanjut. Kalau review itu komplit, tetapi beberapa step itu disederhanakan. Karena tadi ya, prosesnya nggak memerlukan waktu terlalu lama, lalu juga dia hanya langsung melihat kepada hasil, bukan terhadap proses atau masalah yang digali lebih lanjut. Dari sudut dokumentasi, audit merupakan laporan yang detail. Ya tadi, dari hasil investigasi atau hasil pengujian terhadap transaksi atau kegiatan operasional perusahaan, maka nanti akan disajikan laporan audit. Nah, laporan audit itu menyajikan ringkasan dari fakta-fakta, analisa sebab akibat, kriteria yang ada, lalu rekomendasi untuk proses perbaikan, tanggapan manajemen terhadap rekomendasi tersebut, lalu tindak lanjut dari rekomendasi atau kesepakatan atau hasil diskusi antara manajemen dan auditor untuk proses perbaikan. Sedangkan untuk review, itu hasil presentasi didukung oleh laporan atau daftar tindakan tertentu. Artinya ujung-ujungnya adalah hasil presentasi dengan beberapa laporan atau tindakan pendukung. Nah, ada 3 konsep ya mengenai defense atau layer atau tahapan-tahapan. 3 tahapan-tahapan. Nah, kita bisa lihat dari ketiga tahapan itu ujungnya semua mengacu kepada senior manajemen atau top manajemen, artinya jajaran direksi sebagai pengelola perusahaan, dan juga sebagai governing board atau komite audit, yaitu jajaran komisaris atau pengawas perusahaan. Jadi 3 tahapan ini itu berpengaruh kepada jajaran direksi maupun jajaran komisaris. Lalu stakeholder lainnya yaitu ada regulator dan eksternal auditor juga mempengaruhi 3 layer dari kondisi defense ini. Yang pertama, first layer line of defense, yaitu maksudnya adalah review pertama. Itu berupa manajemen kontrol dan pengukuran pengendalian internal. Jadi perusahaan itu sudah menempatkan kontrol, ya, yaitu mulai dari proses rekrutmen, put the right man in the right place. Jadi orang direkrut itu sesuai dengan kemampuan atau kompetensinya, sehingga dia mampu melakukan pekerjaannya dengan baik, mampu berkontribusi buat perusahaan. Lalu dari struktur organisasi juga tadi tercermin bahwa ditempatkan adanya mulai dari low management, middle management, sampai top management. Itu merupakan satu rentetan proses pengawasan ya untuk aktivitas atau kegiatan operasional di departemen atau divisi di dalam perusahaan, maupun berhubungan dengan pihak luar atau stakeholder, misalnya vendor, dirjen pajak, perbankan, dan lain sebagainya. Nah, di setiap tadi aktivitas tadi itu ditempatkan sistem pengendalian intern. Tujuannya adalah tadi untuk meminimalisir adanya fraud atau kecurangan, lalu meningkatkan efektivitas serta efisiensi operasional perusahaan dalam rangka mencapai
visi dan misi perusahaan. Ya, kalau dari segi internal control POSO kan memang ada 5 komponen, yaitu lingkungan pengendalian, lalu adanya penilaian risiko, adanya aktivitas pengendalian, lalu ada informasi dan komunikasi, serta monitoring. Jadi, manajemen kontrol atau internal control measure ini merupakan saringan pertama sistem pengendalian di dalam perusahaan. Untuk saringan yang kedua dari sistem pengendalian perusahaan, yaitu ada namanya financial control. Makanya di dalam keuangan dikenal pejabatnya yaitu financial controller. Artinya dia mengontrol kondisi keuangan, mengontrol kinerja perusahaan, mulai dari proses budgeting atau perencanaan keuangan tahunan perusahaan, lalu sampai dengan pelaksanaan aktivitas dicatat, nanti tercermin di dalam laporan keuangan, ya. Di dalam laporan keuangan itu dianalisa apakah tadi under budget atau over budget, underestimate atau overestimate, under target atau over target. Lalu dianalisa apakah kondisi keuangan dalam kondisi baik atau buruk, apakah kondisi keuangan kinerja perusahaannya juga dalam kondisi baik dan buruk. Lalu dari situ dilaporkan ke manajemen atau dipresentasikan ke manajemen, lalu manajemen mengambil keputusan dari laporan keuangan tersebut. Jadi setiap sisi, misalnya ketika adanya pembelian, sebelum transaksi itu dicatat, maka bukti-bukti transaksi harus cukup. Misalnya mulai dari proses pembuatan PR, lalu ada yang negosiasi harga atau quotation dengan vendor, lalu dibuatnya PO. Nah, dari dibuatnya PO nanti dikirim barang, adanya surat jalan, lalu nanti ditagihkan. Nanti dari penagihan itu dibandingkan apakah harga sesuai dengan PO, jumlah kuantitas sesuai dengan PO, begitu pula dengan surat jalan. Ketika semua terpenuhi, kelengkapan dokumennya baru dicatat dalam transaksi keuangan. Itu bagian dari financial control. Ketika seseorang meminta uang, maka perlu ada bukti-bukti pendukung sebagai proses pertanggungjawaban. Lalu dicatat dalam transaksi keuangan. Ketika dilakukan financing, apakah itu financing melalui kredit perbankan misalnya, ataukah financing melalui pemegang saham, ya, penambahan modal, maka itu pun juga dianalisa dan lalu diputuskan berdasarkan data-data yang ada, dengan tentunya memperhatikan prinsip-prinsip kesehatan keuangan. Lalu yang kedua, security, artinya pengamanan. Nah, dalam internal control yang kedua, proses pengamanan itu penting. Artinya misalnya kas, ya, uang kas ditaruh di brankas, tujuannya adalah untuk meminimalisir adanya maling. Lalu misalnya inventory ditaruh di dalam gudang dengan kunci yang dipegang oleh karyawan gudang sebagai penanggung jawab dari gudang tersebut, dan tidak boleh orang atau sembarangan orang masuk ke dalam gudang itu. Artinya pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk ke dalam gudang tersebut. Itu merupakan bagian dari security. Lalu juga ditempatkan security di pos security dan aktif melakukan proses pengawasan secara umum ketika terjadi barang masuk atau barang keluar dari perusahaan. Dilakukan pemeriksaan. Lalu misalnya dilakukan cash opnam, inventory opnam, dan sebagainya. Itu juga merupakan bagian dari security. Selanjutnya adanya manajemen risiko. Balik lagi bahwa risiko itu timbul dalam bisnis. Risiko itu timbul
dalam kegiatan operasional ataupun keuangan perusahaan, maka itu harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi masalah atau bumerang bagi perusahaan. Quality di sini bukan hanya fokus kepada kualitas produk atau jasa yang disampaikan oleh perusahaan, tapi kualitas laporan keuangan yang disajikan untuk pengambilan keputusan manajemen itu juga menjadi titik concern. Kualitas pengambilan keputusan tergantung pada data-data yang disajikan oleh perusahaan. Tergantung pada komitmen manajemen terhadap transparansi, akuntabilitas. Tergantung juga apakah manajemen melakukan oversight atau tidak. Jadi itu merupakan second layer untuk tata kelola perusahaan yang baik. Lalu inspeksi tadi sudah dibahas juga, bahwa misalnya lakukan inspeksi terhadap melakukan cash opnam, inventory opnam, spare part opnam. Itu merupakan bagian inspeksi. Ya, tujuannya tadi sebagai proses pengendalian atau proses pengawasan. Lalu compliance atau ketaatan. Jadi perusahaan sudah menetapkan prosedur atau kebijakan perusahaan, itu dijalani dalam kegiatan operasional sehari-hari. Dinilai apakah sudah dijalani atau tidak. Peraturan-peraturan dari pihak-pihak yang berkepentingan juga sudah dijalani atau tidak. Itu kita nilai ketaatannya. Nah, lapis ketiga sebagai proses dari pengawasan itu adalah auditor intern atau internal audit department. Kenapa dia lapis ketiga? Karena dia merupakan proses terakhir dalam proses pengawasan, di mana internal audit ini tentunya melaporkan kepada jajaran komisaris melalui komite audit, dan juga melaporkan kepada senior manajemen terhadap temuan-temuan yang telah ia dapatkan. Jadi manajemen ya sebagai pengelola dia sudah menempatkan kontrol ya, mulai dari first layer sama second layer. Sedangkan internal audit adalah bagian terakhir untuk proses pengawasan perusahaan secara keseluruhan. Jadi fungsi-fungsi kontrol ini itu harus berjalan sebagaimana mestinya. Agar apa? Agar sistem pengendalian di dalam perusahaan atau sistem pengawasan di dalam perusahaan berjalan secara efektif. Internal Audit Services. Nah, Internal Audit Services ini adalah jasa-jasa audit intern yang berikan. Kita lihat dulu risiko-risiko yang terkait dengan bisnis tadi. Bisa berupa financial risk. Ya, financial risk itu artinya adalah risiko keuangan. Wah, kondisi keuangan perusahaan dari segi profitabilitasnya buruk. Kondisi keuangan perusahaan dari segi financingnya buruk. Itu kita bisa lihat dari analisa rasio keuangan. Atau kita bandingkan kinerja atau kondisi keuangan tahun ini dengan tahun lalu, kuartal ini dengan kuartal yang lalu. Nah, financial risk ini gimana? Ya tentunya kita harus mengelola keuangan perusahaan dengan baik. Bila kita menemukan ada risiko keuangan, bagaimana melakukan improvement atau meminimalisir risiko tersebut. Lalu strategic risk. Strategic risk tentunya berkaitan dengan bisnis perusahaan secara umum. Misalnya terjadinya risiko ekonomi. Kondisi ekonomi Indonesia dalam kondisi yang kurang baik, dalam kondisi COVID. Sehingga banyak kinerja perusahaan menjadi buruk. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi buruk. Karena adanya apa? Peraturan PSBB misalnya. Atau kondisi ekonomi secara keseluruhan itu menurun, ya, lalu mempengaruhi kondisi industri, yang akhirnya mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan atau kondisi bisnis perusahaan.
Contohnya adalah misalnya di bisnis kayu ya. Kalau kita lihat di bisnis kayu ini, itu pada tahun 80-an tuh berjaya ya. Cuman sekarang kondisi kayu walaupun memang masih ada digunakan misalnya furniture kayu, tapi kondisinya tidak sejaya yang dulu di tahun 1980-an karena sudah ada bahan-bahan pengganti. Nah, itu risiko strategis. Kinerja perusahaan menjadi menurun ya di saat ini karena sudah ada bahan pengganti tersebut. Atau sekarang persaingan bisnis itu menjadi semakin ketat karena adanya digitalisasi. Orang bisa memilih opsi datang ke toko atau belanja melalui online, di mana semua harga bisa kita buka, kita bisa search harga termurah dengan kondisi dan kualitas barang yang sama. Nah, makanya para pebisnis atau perusahaan saling bersaing memberikan harga yang terbaik, bahkan ongkos kirim yang gratis. Itu merupakan risiko persaingan yang tentunya akhirnya adalah mengurangi profitabilitas perusahaan. Nah, bagaimana perusahaan merespon hal tersebut? Yaitu tentunya dia tidak bisa hanya memiliki toko offline, tapi harus masuk ke toko online. Lalu risiko operasional, yaitu misalnya terdapat tingkat scrap ratio yang tinggi dalam proses produksi. Nah, gimana menurunkan scrap ratio ini agar mengurangi biaya perusahaan sehingga profitabilitas perusahaan meningkat. Lalu terdapat risiko compliance, yaitu risiko ketaatan tadi terhadap peraturan. Apakah memang perusahaan telah menerapkan seluruh kebijakan serta prosedur serta juga peraturan-peraturan yang terkait itu dengan baik. Bila tidak, tentunya akan berisiko tadi adanya penalti dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Nah, apa saja sih jasa-jasa dari internal audit tersebut? Kita bisa lihat ya, itu mulai dari etika dan kecurangan. Artinya business ethics itu menjadi penting ya di dalam perusahaan. Etika tentunya berhubungan dengan kecurangan. Nah, bagaimana perusahaan membangun budaya perusahaan itu dengan baik? Artinya, dengan budaya perusahaan yang memiliki integritas, maka semua karyawan itu didorong untuk melakukan kegiatan atau keputusan terkait dengan pekerjaannya secara etis. Lalu juga ditempatkan kontrol-kontrol, ya misalnya berupa hotline, berupa pengaduan, ada jalur-jalurnya, sehingga bila terjadi pelanggaran etik, dilaporkan ke sarana tersebut dan ditindaklanjuti. Nah, di sini auditor melakukan compliance audit, ya, terhadap kegiatan ini, ataupun melakukan fraud audit atau forensic audit terhadap aktivitas ini. Yang kedua, kita bisa lihat kepada cyber security and data. Artinya ini terkait dengan IT ya, teknologi informasi. Jadi di era digitalisasi ini, di mana setiap orang itu memang atau setiap perusahaan tentunya terkait dengan teknologi informasi, di mana kita menggunakan gadget, misalnya berupa handphone, komputer, dan sebagainya. Di sana jaringannya ditentukan, aksesabilitasnya, lalu ditentukan pihak mana yang bisa memperoleh informasi tertentu, diterapkan sistem password, dan sebagainya. Nah, di sini auditor melakukan proses IT audit atau Information System Audit, yaitu audit terhadap apa? Terhadap input, proses, dan output dari proses digitalisasi tersebut. Lalu internal audit service apalagi? Internal control best practices. Artinya sistem pengendalian intern ini di-review. Cara mereviewnya bagaimana? Yaitu kita menilai melalui
SOP perusahaan, melalui proses interview, ya. Lalu kita menilai apakah terdapat pengendalian yang cukup di dalam perusahaan tersebut. Lalu kita bisa menilai Sarbanes-Oxley bila perusahaan tersebut menerapkan Sarbanes-Oxley, ya. Melalui apa? Entity level control dan IT risk control. Nah, di sini auditor melakukan apa? Melakukan compliance audit terhadap aktivitas ini. Lalu jasa audit adanya financial services regulatory and compliance. Artinya bahwa ini terkait dengan kinerja atau kondisi keuangan perusahaan. Jadi, auditor melakukan financial audit terhadap laporan keuangan perusahaan. Business process improvement. Nah, business process improvement ini artinya bahwa tadi setiap kegiatan bisnis itu memiliki proses bisnis, ya. Nah, setiap proses bisnis itu diungkapkan dalam standard operating procedure. Nah, di sini akan dinilai apakah standard operating procedure tersebut sudah berjalan dengan efektif dan efisien, apakah bisa diimprove. Di sini auditor melakukan apa? Melakukan compliance audit dan juga management audit atau operational audit terhadap kegiatan atau aktivitas operasional perusahaan. Nah, ini juga terkait dengan IT Audit Advisory, ya. Sama tadi dengan cyber security data, itu juga terkait dengan information technology atau information system audit. Termasuk juga data analytics, ya. Ini juga terkait dengan IT atau IS. Nah, untuk technical accounting advisory itu juga terkait dengan financial audit. Jadi, bila perusahaan ternyata terdapat salah saji, maka dilakukan proses journal adjustment. Bila perusahaan atau laporan keuangan atau transaksi keuangan tidak sesuai dengan prinsip atau standar akuntansi, maka dilakukan adjustment. Jadi apa saja audit services itu? Bisa berupa financial audit, bisa berupa management atau operational audit, bisa berupa IS atau IT audit, bisa berupa fraud atau forensic audit, ada lagi tambahannya lagi, quality audit. Itu berupa dalam ISO, ya. ISO 9001. Ya, itu merupakan manajemen quality audit. Dilakukan terhadap ya tadi bisnis proses ataupun kualitas produk perusahaan. Lalu ada environmental audit, audit lingkungan. Ada juga health, safety, and environment audits. Ya, jadi dilakukan proses pemeriksaan terhadap kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan kerja. Nah, di sini tentunya terkait dengan ISO 14001 atau SMK 3, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Jadi, semua jasa-jasa audit itu terkait dengan seluruh kegiatan operasional perusahaan, seluruh departemen. Ya, mulai dari HRD, GE, engineering, akuntansi, keuangan, pajak, lalu juga dengan produksi, dengan departemen QA atau QC, dengan departemen HSE. Semua departemen itu terkait, ya, di dalam proses audit ini. Sehingga itu menjadi objek audit dan menjadi jasa yang dapat internal audit berikan. Nah, bagaimana peran internal audit dalam enterprise risk management? Bagaimana peran audit dalam manajemen risiko perusahaan?
Di sini kita bagi menjadi 3 ya, ada hijau, kuning, merah. Seperti konsepnya lampu lalu lintas. Yang hijau itu artinya peran audit intern yang utama terkait dengan manajemen risiko perusahaan. Yang kuning adalah legitimasi peran internal audit terkait dengan pengamanan aset perusahaan atau pengamanan risiko perusahaan. Yang merah itu adalah peran audit yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, yang hijau itu terkait dengan yang core, yaitu memberikan kepastian terhadap proses manajemen risiko. Memberikan kepastian bahwa risiko telah dievaluasi secara benar. Mengevaluasi proses manajemen risiko, mengevaluasi pelaporan risiko-risiko kunci, dan melakukan review manajemen risiko-risiko kunci. Jadi itu kegiatan internal audit yang utama. Lalu yang terkait dengan pengamanan aset perusahaan ini atau pengamanan terhadap risiko, internal audit melakukan apa? Melakukan fasilitasi identifikasi dan evaluasi risiko, melakukan pelatihan manajemen sebagai tanggapan terhadap risiko, melakukan koordinasi aktivitas manajemen risiko perusahaan, melakukan konsolidasi pelaporan terhadap risiko, melakukan pemeliharaan atau pembangunan kerangka manajemen risiko perusahaan. Membangun keunggulan terhadap manajemen risiko perusahaan. Mengembangkan manajemen risiko strategi ya untuk disetujui oleh jajaran direksi dan komisaris. Sedangkan yang tidak perlu dilakukan yaitu terkait dengan melakukan setting terhadap faktor-faktor risiko. Lalu mengungkapkan proses manajemen risiko, melakukan pemastian manajemen risiko, mengambil keputusan terhadap tanggapan risiko, mengimplementasikan tanggapan risiko atas nama manajemen, lalu melakukan akuntabilitas manajemen risiko. Artinya, dalam secara teknikal, auditor itu tidak terlibat ya di kondisi merah ini. Sedangkan dalam hal melakukan proses pemeriksaan atau evaluasi atau review, ataupun dia melakukan koordinasi atau memfasilitasi ya, melakukan pengembangan terhadap bagaimana mengatur manajemen risiko itu dengan baik, itu merupakan bagian dari peran internal audit. Jadi internal audit memang tidak terlibat dalam proses pelaksanaan, tapi dia lebih kepada konseptual, bagaimana mengidentifikasi, mengevaluasi, bagaimana melakukan improvement terhadap risiko tersebut. Ya. Yang melaksanakan siapa? Jajaran manajemen. Lalu dievaluasi kembali oleh auditor. Jadi jangan salah kaprah bahwa auditor terlibat dalam aktivitas implementasi. Nanti akan bingung siapa yang akan menilai. Sedangkan auditor fungsinya adalah pengawasan, bukan pelaksana. Strategi internal audit itu terkait dengan berbagai macam pihak, mulai dari manajemen, regulator, komite audit, serta jajaran direksi. Nah, strategi internal audit ini dimulai dari tujuan atau objektif dari internal audit itu harus ditetapkan ya di dalam organisasi audit, yaitu berupa internal audit charter, di mana diungkapkan tanggung jawab, peran internal auditor, lalu tugas-tugas yang dilaksanakan, fungsi internal auditor itu sebagai apa, visi misinya itu diungkapkan di sana. Sehingga auditi tahu batasan-batasan audit itu seperti apa. Lalu dilakukan coverage mapping
Ya, coverage mapping ini artinya di mapping, ya. Ini merupakan bagian dari perencanaan, dilakukan mapping untuk mencakup seluruh aktivitas operasional perusahaan. Artinya tidak memilih-milih. Oke, kita melakukan proses pemilihan berdasarkan risiko yang utama, tapi nanti coverage-nya harus menyeluruh. Tujuannya adalah tadi, untuk mengoverview semua kegiatan operasional perusahaan. Risk assessment, penilaian risiko. Nah, di penilaian risiko ini apa? Penilaian risiko ini itu bahwa di dalam audit tentunya berkaitan erat dengan penilaian risiko. Ya, tadi dilakukan risk based audit planning itu tadi mengutamakan risiko yang besar untuk dilakukan frekuensi audit yang lebih tinggi dibandingkan risiko yang kecil. Ya, tujuannya adalah auditor melihat gambaran besar, value yang besar untuk segera dimitigasi atau diminimalkan risikonya. Resource planning. Nah, resource planning artinya di Departemen Internal Audit itu ada staff, supervisor, audit manager, bahkan audit director. Ya. Di sini masing-masing mempunyai peran dan fungsi diutilisasi untuk tadi melakukan coverage mapping tadi, melaksanakannya, lalu mengevaluasi kegiatan tersebut. Ini juga diterapkan put the right man in the right place. Artinya internal audit bisa dari berbagai macam latar belakang selama dia memiliki kompetensi yang dibutuhkan terkait dengan aktivitas yang internal audit jalankan, maka dia menjadi bagian dari organisasi yang dapat berkontribusi bagi memberikan value added untuk organisasi atau bisnis. Lalu dilakukan internal audit reporting, jadi segala pengujian ya, atau pemeriksaan atau review yang dilakukan oleh internal audit tentunya ujungnya adalah internal audit reporting. Ada pelaporannya, ya, ada format pelaporannya. Dari pelaporan tersebut didiskusikan dengan manajemen lalu dilakukan follow up terhadap implementasi atas rekomendasi yang diberikan. Lalu ada issue management. Nah, issue management ini itu bagian dari internal audit. Artinya bahwa manajemen bisa mengeluarkan satu isu untuk di follow up internal audit, diinvestigasi, lalu dilakukan terdapat temuan dan dilakukan proses perbaikan terhadap temuan tersebut. Ya. Continuous monitoring. Nah, artinya setelah dilakukan follow up ya terhadap proses improvement yang dilakukan, tetap dilakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap aktivitas tersebut dan juga aktivitas yang berisiko lainnya. Dokumen internal audit, ya artinya seluruh tadi kegiatan internal audit sampai dengan pelaporan, sampai dengan follow up itu didokumentasikan sebagai proses pertanggungjawaban dan review ya bagi komite audit. Bahkan sampai ke jajaran komisaris. Nah, ini ada model bisnis internal audit perusahaan. Ya, kita bisa lihat bahwa kita mulai dari yang warna coklat ya. Mulai dari apa yang customer perlukan. Jadi, auditi itu bagi auditor itu adalah customer. Apa sih yang dia butuhkan? Value added apa sih yang bisa kita berikan terhadap auditi tersebut ya. Kita kan peran internal audit kan bisa sebagai konsultan atau katalis ya. Nah, itu sebagai agen perubahan, agen yang melakukan proses percepatan perubahan. Nah, dari situ dari banyak aktivitas di kegiatan operasional perusahaan, mana yang diprioritaskan dapat memberikan nilai tambah, apa kebutuhan customer. Kita perlu identifikasi. Agar apa? Agar kita bisa memberikan tadi ujungnya value added. Nah, kita lihat dulu partnernya siapa aja sih? Key partnernya yaitu chief atau staff. Ya, itu kan sebagai auditi ya. Lalu controller. Controller itu petinggi di bidang keuangan, itu merupakan partner kita. Lalu external auditor atau co-sourcing partner ya. Kalau ada partner-partner luar yang terkait itu juga bisa merupakan partner kita. Untuk yang second layer-nya itu bisa terkait dengan departemen HR, legal,
lalu Strategy Project Management Officer, IT Project Management Officer, Asset Protection, lalu ada juga fungsi verifikasi di dalam perusahaan, misalnya Credit Analyst merupakan fungsi verifikasi dalam perusahaan sebelum dilakukan yang Credit Approval. Lalu juga ada bagian compliance, yaitu Departemen Finance dan juga IT. Nah, dari key activities-nya itu dilakukan proses pemeriksaan atau audit, juga ada penilaian terhadap compliance Sarbanes-Oxley, lalu dilakukan pengecekan terhadap kesehatan project. Ya. Maksudnya di sini kalau ada satu project itu penilaian keuangan atau penilaian return atau penilaian kelancaran proyeknya dilakukan. Lalu terdapat pre atau post implementation review ya terhadap satu aktivitas atau proyek tertentu. Lalu juga ada penilaian situasi saat ini atau penilaian risiko ya tadi dilakukan proses penilaian tadi. Lalu ada proses mapping dan juga ada konsultasi pengendalian tadi. Jadi fungsi internal audit intern itu sebagai pengendali, itu dilakukan proses konsultasi. Nah, untuk key resource-nya itu bisa sponsorship dari portfolio review, talent development, lalu ada juga sarana audit working paper. Untuk value proposition-nya, karena internal audit memiliki charter yang didefinisikan dengan visi misi, scope-nya atau cakupan, tujuannya, professional standarnya, dan independensi secara organisasi, di mana dapat memberikan governance atau tata kelola, risiko, dan pengendalian terhadap hal-hal tersebut. Jadi kepastian terhadap tata kelola, kepastian terhadap risiko, kepastian terhadap pengendalian. Lalu konsultasi terhadap tujuan internal. Jadi bisa memberikan konsultasi. Untuk customer relationship, hubungan dengan customer itu sebagai pemberi kepastian, sebagai konsultan intern, sebagai sarana talent, lalu juga sebagai advisor atau penasihat dalam eksekusi strategi. Channelnya apa? Channelnya itu berupa audit report, lalu cek kesehatan mengenai project, ya, mengenai laporan project, terus sebagai steering committee atau one-on-one, lalu bisa sebagai briefing secara periodik, mengintegrasikan proses setiap hari. Customer segmentnya apa saja? Presiden Direktur, Direktur Keuangan, Eksekutif Komite, Komite Audit, induk perusahaan, auditi, controller, external auditor terkait dengan Sarbanes-Oxley, tim project, eksekutif sponsor, steering committee, dan process owner. Nah, secara cost structure apa saja sih untuk internal audit ini? Terdiri dari salary, ya kan, biaya travel, biaya training, terus biaya terkait dengan alat audit, lalu lisensi operasional seperti misalnya certified fraud examiner, certified internal auditor, qualified internal auditor, dan sebagainya. Lalu co-sourcing bila ada terkait dengan pihak luar. Revenue stream-nya bagaimana? Bila terjadi fraud, terdapat fraud mitigasi kecurangan. Artinya fraud itu dimitigasi ya. Ditemukan, lalu orangnya diminta ganti, lalu dilakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian intern sehingga tidak terjadi lagi
kecurangan seperti itu. Lalu external audit fee reductions, ya terkait dengan Sarbanes-Oxley. Jadi Sarbanes-Oxley itu bukan lagi dilakukan oleh pihak eksternal, tapi dilakukan secara internal, yaitu berupa internal control review oleh Departemen Internal Audit. Cost avoidance, yaitu berupa konsultan. Jadi dengan ada internal audit ini kita nggak memerlukan konsultan lagi, tapi bisa melalui internal audit sebagai konsultan. Lalu terjadi proses efisiensi karena juga internal audit melakukan efficiency review. Regulatory compliance, tadi compliance audit, a rework to add in control project completion. Jadi melalui proses perbaikan terhadap sistem pengendalian intern, terhadap bisnis proses dan sebagainya, itu juga mengurangi biaya. Lalu contingency audit dan contract compliance, ini juga mengurangi biaya ini. Artinya gini loh, memang terdapat biaya dengan adanya keberadaan Departemen Internal Audit, namun dia juga memberikan kontribusi tadi berupa mitigasi fraud, lalu mereduksi biaya internal audit terkait dengan Sarbanes-Oxley, ada cost avoidance juga terkait dengan konsultan, lalu berbagai improvement yang dilakukan seperti itu. Jadi fungsi internal audit itu merupakan fungsi strategis untuk pengawasan, ya, merupakan perpanjangan tangan dari komite audit dan jajaran komisaris untuk melakukan proses pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh jajaran direksi. Nah, aktivitas audit, ya, secara struktur itu mulai dari proses perencanaan, persiapan, eksekusi, pelaporan, dan follow up. Untuk proses perencanaan itu tergantung scope, ya. Cakupan internal audit itu apa saja itu kan sudah dijelaskan, ya, mulai dari compliance, lalu juga integrity of financial reporting, lalu kepada proses peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional, scope-nya seperti itu. Nah, dari situ, dari scope itu dilakukan perencanaan audit secara tahunan. Perencanaan audit tahunan ini berdasarkan risk-based audit, yaitu audit berbasis risiko. Jadi memilih risiko-risiko yang tinggi diutamakan untuk dilakukan proses audit. Bisa juga adanya audit request dari manajemen atau dari komisaris atau dari komite audit, ya, atas dasar tadi, ya, bisa dari hotline atau jalur pengaduan atas kejadian kecurangan atau terkait dengan etika dan lain sebagainya. Nah, maka itu bagian dari perencanaan. Lalu dilakukan persiapan. Persiapan itu audit announcement, yaitu biasanya merupakan engagement letter yang dikirimkan oleh Departemen Internal Audit terhadap auditi bahwa akan dilakukan audit pada tanggal sekian bla bla bla. Nah, itu sebagai bentuk istilahnya permisi, ya, terhadap auditi bahwa kita akan melakukan kegiatan audit dengan scope audit seperti ini seperti itu. Nah, dari engagement letter itu lalu disiapkan juga program kerja atau biasanya audit program, ya. Di situ sudah ada prosedur apa saja, langkah-langkah apa saja untuk proses pemeriksaan terkait dengan target audit atau objek audit. Lalu dilakukan proses eksekusi, yaitu dengan melakukan field work. Field work itu artinya kita mengunjungi, ya, mengunjungi auditi ke lapangan, melakukan observasi, menguji data-data, ya kan, melakukan analisa, lalu kita mendapatkan temuan, ya, atas dasar bukti-bukti, yaitu yang dituangkan dalam working papers. Lalu setelah itu kita melakukan pelaporan, itu berupa draft, lalu melakukan diskusi dengan manajemen, dan ada finalisasi report, ya. Lalu report tersebut difilekan, dan lalu kita follow up. Follow up itu nanti ada follow up 1, follow up 2 dengan status ceknya seperti apa, improvement yang telah dilakukan oleh manajemen, dan dilakukan pengawasan berkelanjutan. Nah, untuk arus proses audit intern itu tadi mulai dari proses telepon atau email ke auditi, ya, mengenai penugasan audit, lalu disepakati mengenai schedule audit, mulai melakukan pekerjaan, mulai dari langkah pertama mengidentifikasi problem
permasalahan yang ada, apa saja yang timbul, lalu mengidentifikasi problem dengan menganalisanya, dilakukan proses penemuan akar dari masalah tersebut, kemudian melakukan pengumpulan bukti-bukti, ya, lalu memberikan rekomendasi solusi dengan menggunakan judgment dan juga pengalaman, melakukan summarize finding, temuan-temuan itu di summarize, lalu melakukan observasi, ya, observasi melalui meeting dengan memberikan poin-poin kepada klien untuk melihat respon dari manajemen. Kliennya pertama ada klien 1, klien 2, auditor, bisa merupakan center ke klien atau ke auditor atau kedua sisi, ya. Lalu nanti dari sana dilakukan draft report, ya, atas dasar tadi presentasi observasi awal. Setelah itu dilakukan closing meeting dengan melakukan dialog dan negosiasi atas finding-finding, ya, terutama finding-finding yang tidak memiliki atau kurang memiliki nilai tambah. Lalu setelah itu auditor akan melakukan distribusi reporting, lalu dilakukan diskusi dan finalisasi, dan terakhir melakukan follow up untuk melihat apakah rekomendasi telah dijalankan atau tidak, ya kan, rekomendasi perbaikan tersebut. Lalu dilakukan monitoring berkelanjutan terhadap hal tersebut. Apakah memang akan terjadi kembali lagi setelah temuan diselesaikan lalu terjadi lagi temuan yang sama. Nah, itu nanti akan menjadi proses monitoring berkelanjutan. Oke, sekian mengenai topik hari ini. Terima kasih.